Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jamaah kaum muslimin sidang Jum'ah yang sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki Jumat keempat pada bulan Safar ini. Kita berdoa dan bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita terus hidup dengan pandemik wabah penyakit ini. Kita berdoa kepada Allah semoga Jumatan ini menjadi wasilah Allah mengangkat kesengsaraan hidup yang berat sampai hari ini, dan Allah tidak membiarkan kita hidup dengan takdir yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jum'ah yang sama-sama dicintai Allah, diakui atau tidak, pandemik yang terus berlangsung sudah melewati 7 bulan. Indonesia sudah 11.000 orang lebih yang wafat. Mudah-mudahan yang wafat jika mereka tetap beriman, mudah-mudahan tercatat sebagaimana janji Nabi, syahid di jalan Allah. Lebih dari 300.000 orang terpapar positif corona. Mudah-mudahan insya Allah sekali lagi semua kegiatan berdampak. Kota Bogor buka tutup. Provinsi menetapkan sampai dengan tanggal 27 Oktober PSBB terbatas. Yang pasti sepanjang masa pandemik ini ada satu hal yang sudah sampai menyentuh, yaitu rumah tangga. Beberapa kantor pengadilan agama Kota Bogor, Kota Bandung, Tasikmalaya, Subang, ya, Kota Bogor seperti yang diangkat oleh Radar Bogor, di masa normal gugatan perceraian 1 bulan paling tinggi 40-50 kasus. Tapi di masa pandemi lebih dari 7 bulan ini 1 bulan sampai 150 kasus. Dan rata-rata yang paling banyak 80% usia perkawinan di bawah 6 tahun. Dan pemicu utamanya 2, ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya selama suami bisa bersabar ketika istrinya marah, tidak ada masalah. Karena tidak ada keluarga yang tidak pernah ribut. Tapi yang penting kalau istri marah, suami sabar. Suami marah, istri sabar. Tapi ketika suami marah, istri tambah marah, terjadi tindakan kekerasan. Apalagi di masa pandemik jarang diajak keluar, jarang diajak ke toko emas, jarang jalan-jalan, seharian ngurusin rumah tangga, nemanin anak daring, pendapatan suami berkurang, bisnis semua habis. Itu kemudian ketika amarah itu tidak terjaga, apa yang terjadi? Maka semua kebaikan suami hilang karena sebuah amarah. Itulah sebabnya para ulama salaf berkata, al-ghadabu awwaluhu junun.
wa akhiruhu nidam. Orang yang marah itu kata para ulama salaf, awalnya kegilaan. Kita lihat ada orang baik, bahkan tukang ceramah sekalipun, ustadz, coba kalau dia marah, apa kita bilang? Gila itu ustadz. Begitu. Orang kalau marah, Masya Allah. Wa akhiruhu nidam. Tapi ketika amarahnya reda, apa yang terjadi? Menyesal. Makanya ketika seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, faradda miraran. Dia datang menemui Nabi, ya Rasul, nasihatin aku. Berulang-ulang dia datang, maghrib, asar, sampai subuh. Nabi cuma menjawab dengan satu potongan kalimat pendek. Apa itu? La taqdab. Jangan kamu marah. Bahkan dalam riwayat yang lain ketika orang itu berulang-ulang kali datang, Nabi cuma nambah dengan kalimat pendek lagi. La taqdab walakal jannah. Jangan kamu marah, kamu pasti masuk surga. Allahu Akbar. Ya Allah. Kadang kita tidak adil. Orang lain yang baru kenal, nginjak kaki kita, minta maaf, kita maafin. Puluhan tahun istri kita, belasan tahun anak kita. Ya Allah, kita marah-marahin, kita maki-maki. Masya Allah. Bahkan kadang kita tidak tahu diri. Siang kita marah, malam kita datangin istri kita. Di mana akal sehat kita? Itulah sebabnya Rasulullah SAW sampai mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, laisa syadid bisur'ah, bukan orang yang kuat bisa menang dalam duel fisik, bisa banting orang dalam gulat. Innamas syadid yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu, kalau Anda ingin mengukur, nggak usah lihat orang lain, ukur diri kita. Coba orang lain maki kita, ambil barang kita, atau mancing marah, coba kita lihat. Ketika kita bisa mampu menahan amarah, menguasai diri, apa yang terjadi? Itulah yang disebut asyadid. Innamas syadid yamliku nafsahu indal ghadab. Bisa menguasai diri ketika lagi marah. Pertanyaannya, Ustadz, apa enggak boleh marah? Mari kita lihat. Dalam Al-Quran dari sebagian besar tanda orang bertakwa, ternyata ada satu ayat dalam Al-Quran yang ukuran orang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Dan kedudukan orang yang mampu menahan amarah ini Allah simpan pada 3 sifat sekaligus. Sebagian ulama mengatakan ini ayat paling emosional karena ayat ini paling banyak dibaca pada saat selesai lebaran. Di Indonesia ada ajang halal bihalal. Ayat ini pasti dibaca kalau ada ajang halal bihalal. Apa itu? Al-Imran dari 133 sampai 135. Di ayat 134 ketika Allah menyebutkan siapa orang bertakwa, 1, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yunfikun, gampang terjemahannya pakai bahasa Indonesia, senantiasa. Karena ini fi'il mudhari'. Kapan dia berinfak? Lapang maupun sempit. Di belakangnya pakai keterangan fis-sarra wad-dharra. Masa normal, masa pandemik. Ada beberapa jamaah tidak pernah datang ke masjid, pasti dia mampir di kotak, masukin. Bukan soal jumlah, tapi membiasakan diri berinfak. Nanti ada kaitannya. Kenapa Anda suka marah? Ya. Yang kedua, al-kadhiminal ghaiz. Kalau tadi yang pertama fi'il, yang kedua fa'il. Al-kadhimin, orang yang menahan amarah. Kapan dia menahan amarah? Ikut fi'il yang sebelumnya. Lapang maupun sempit, pandemik maupun normal, dia mampu menahan amarah. Dan yang ketiga, al-afina 'anin nas, bisa memaafkan kesalahan manusia. Apa kata para ulama terkait ayat ini? Ternyata betul, di antara orang yang mampu menahan amarah, apalagi di tengah pandemik, 1, orang yang suka berderma. Orang pelit itu pasti suka marah-marah.
Anda nggak percaya, coba lihat orang rumah. Kenapa orang rumah suka marah-marah? Kenapa si maknya suka marah-marah? Cuma dua penyebabnya. Kalau bukan memang dia pelit, kita yang pelit, makanya dia marah-marah. Tidak ada orang pelit bisa senyum. Orang pelit itu bawaannya marah-marah. Ternyata Al-Ghazali menelusuri kenapa orang yang suka berbagi, berinfak itu bisa menahan emosi. Karena di hati itu ada ruang kosong. Itulah yang mampu ketika dia terpancing emosi, ruang kosong inilah yang membuat dia selalu ingat kepada Allah. Tapi kalau orang pelit, emosinya Masya Allah. Yang kedua, ya jamaah sekalian, memelihara wudhu. Orang yang suka memelihara wudhu, itu orang terpelihara dari amarah. Al-ghadabu minasyaitan, asyaitan minan nar. Syaitan, amarah itu dari syaitan, syaitan itu dari api, dan api itu takluk dengan air. Berwudu itu, makanya jangan pergi keluar rumah, mau urusan kantor, hatta ke pasar, hatta cuma potong rambut, apalagi ada urusan besar, wudu dulu dari rumah. Karena Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi di jalan, apalagi Anda bawa kendaraan. Anda sudah jalan benar, dipotong. Masya Allah. Kalau ada wudhu, astagfirullah. Dan Anda akan kaget. Ada seorang sahabat cuma gara-gara wudhu. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Tidak pernah batal kecuali berwudhu. Dan tidak pernah wudhu kecuali sholat 2 rakaat. Dalam fikih disebut sholat sunnah mutlak. Dalam niat sholat sunnah wudhu. Masya Allah. Coba. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Apa kata Rasul? Ini yang langsung pada Nabi. Idza ghadiba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian marah, falyaskut, diam. Kata Aisyah, aku tidak pernah lihat Rasul marah kecuali diam. Karena semua orang marah kalau bicara, apa yang terjadi? Isinya cuma 2. Kalau bukan isi WC, isi kebun binatang. Itulah sebabnya tadi awaluhu junun, marah itu awalnya seperti orang gila, wa akhiruhu nidam. Jamaah sekalian, apakah kita tidak boleh marah? Insyaallah kita lanjutkan pada khutbah yang kedua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, di tengah pandemik khutbah tidak boleh lebih dari 15 menit. Pada khutbah kedua ini khatib ingin menyampaikan satu hadis. Hadis ini dalam Sahih Ibnu Hibban, Sahih At-Tirmizi, ya. Kemudian dalam kitab An-Nadhar Al-Jami' itu nomor 3135. Juga dalam kitab At-Tarhib 1747. Hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. An Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum, maukah ku kabarkan kepada kalian, kata Rasulullah, biman tahrumu alaihi nar, siapa yang api neraka haramkan baginya, ya, jadi api neraka haram menyentuhnya. Kata sahabat, bala, siap ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallam, kullu, 1 hayyin, 2 layyin, 3 qaribin, 4 sahlin. Jamaah sekalian, ada 4 golongan orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Sahih Ibnu Hibban, Sahih At-Tirmizi. Ulama para ahli hadis tidak ada yang berbeda pendapat, ini hadis sahih. Siapa orang yang tidak tersentuh oleh api neraka? Yang pertama hayyin, orang yang tenang. Tenang, Pak. Di tengah pandemi ini, Pak, kita gampang terprovokasi. Ini handphone, Pak, anak pakai daring, dia cuma buka doang, setelah masuk tersambung dengan guru, udah ganti game. Masya Allah. Kita lihat lagi, nah itu udah bikin, udah ya, padahal belum. Masya Allah.
hayyin. Tenang, Masya Allah. Tenang Pak. Saya pernah nanya sama anak saya, menurut kalian ayah seperti apa? Yang bilang, alhamdulillah ayah, jazakallah air. Ada satu yang bilang, ayah mah gak asik. Kenapa? Ayah marah-marah sekarang. Masya Allah. Kita suka marah-marah. Tenang, hayyin. Ya, orang yang tenang itu Pak, haram api neraka menyentuhnya. Yang kedua, layyin. Apa tuh layyin? Kalau tadi bawaan, yang kedua layyin, ucapannya santun. Masih ingat? Musa dan Harun disuruh oleh Allah menegur, menyampaikan teguran kepada Fir'aun. Tapi apa kata Allah mengatakan kepada Musa dan Harun? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergi kalian berdua, temuin Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Tapi apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina. Toha 43-44. Tapi katakan oleh kalian berdua kepadanya apa? Qawlan layyina. Bicara dengan penguasa Pak, nggak bisa kasar-kasar Pak. Selesai kita. Dia punya semua apa? Dia punya semua kekuatan untuk menghabiskan kita. Makanya kalau bicara dengan penguasa Pak, siapapun dia, dengan kata-kata yang santun. Ustadz, memang ada manfaatnya Ustadz kata-kata santun pada penguasa yang zalim? Kan kita sering bilang begitu kan? Nggak ada ngaruh lah Ustadz. Pak, iman yang paling tinggi itu dalam hadis Bukhari, qaulul haq, kalimat yang benar di hadapan penguasa tiran. Betul Pak, hadis itu nggak ada perbedaan. Tapi ingat, qaulul haq, kata-kata yang benar, bukan kata-kata kasar. Mimbar ini, mimbar mulia, bukan bagi orang yang bicara kasar, apalagi kotor, menyebut nama binatang. Jemaah sekalian, apa yang terjadi? Bapak bisa lihat Toha 43-44. Kenapa kata-kata santun Allah menyuruh? Padahal Fir'aun, laknatullah, Fir'aun, Masya Allah. Tapi apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina. Ujungnya apa? La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Karena dengan kesantunan, moga-moga dia akan tunduk, ingat, bahkan takut pada Allah. Ustadz, coba buktikan kalau ayat ini benar. Baca surat Yunus ayat 90. Falamma, ketika Allah menyeberangkan Bani Israel, diikuti oleh Fir'aun dan bala tentara. Apa yang terjadi? Ketika Fir'aun tenggelam, tiba-tiba dia berkata, coba lihat ayatnya baik-baik. Yunus ayat 90. Apa kata Fir'aun? Qala amantu. Amantu fi'il apa? Fi'il madi. Saya telah beriman. Kapan dia beriman? Bahkan dia berkata, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah illalladzi amanat bihi banu Israel, kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Dari mana inspirasi itu? Dari mana dia tahu Tuhan yang disembah cuma Tuhan yang disembah oleh Bani Israel? Dari ucapan Nabi Musa dan Harun yang santun. Bahkan dia berkata, wa ana minal muslimin, saya termasuk orang-orang muslim. Walaupun di ayat berikutnya Allah berkata, al-an, baru sekarang ente sadar. Tapi bagaimanapun Fir'aun pada akhirnya beriman, sekalipun imannya tidak lagi diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, tolong Pak, lain itu anak Pak. Saya ngaku Pak, ya. Mohon maaf Pak, saya ngaku kadang-kadang kita salah apa? Kita menganggap anak itu kayak kita orang besar. Rata-rata kita di rumah kayak Fir'aun. Kalau anak siapa langsung marahin. Kamu pasti nggak bisa, cuman begitu aja nggak bisa. Coba Pak, ganti Pak kalimatnya Pak. Itulah sebabnya anak-anak sering berkata, ayah mah nggak asik. Apalagi pandemik ini Pak, makin lama dia belajar di rumah, stres, gila kita lama-lama Pak. Layin Pak, santun. Yang ketiga, apa? Qorib. Apa itu qorib? Hambal, akrab dengan semua orang, nggak sombong. Nggak apa-apa, nggak mau mendekat. Maaf bukan level saya. Allahu Akbar. Pak, ini masa susah Pak. Semua orang Pak bermanfaat bagi kita. Ya, itulah Pak. Dan yang terakhir, sahlun. Apa itu? Tidak menyulitkan orang lain Pak. Inilah hakikat kenapa kita harus hidup di tengah pandemik. Kita disuruh pakai masker. Apa maknanya? Berhati-hati, jangan sembarang ngomong. Makanya ditutup terus mulut kita.
Cuci tangan, kita disuruh berwudu biar nggak gampang marah. Kalau orang berwudu nggak gampang marah. Dan kita disuruh jaga jarak. Buat apa? Apa buat jaga jarak? Kita disuruh berhati-hati karena kehidupan kita serba tidak pernah terprediksi sebelumnya. Mari kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan minimal kita pulang ke rumah, kita lebih santun pada istri dan anak. Kita lebih adil. Kalau dengan orang lain aja kita maafin, kenapa dengan mereka? Kita lebih mudah marah-marah. Di kantor kita berusaha jaim, tapi di rumah ya Allah, istri anak menjadi korban keberingasan keamaran kita. Mari kita bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita hidup dengan wabah pandemik yang masih berkepanjangan. Allah tidak biarkan kita hidup dengan kesengsaraan yang berat, dan Allah tidak biarkan kita hidup dengan takdir yang buruk. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya anta ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil askam wa minal bala wal wabah. Ya Allah, jangan kau biarkan kami hidup dengan pandemik ini ya Allah. Jangan kau hukum kami ya Allah dengan wabah berkepanjangan ini ya Allah. Afrik alaina sabran, beri kami kesabaran untuk menghadapi keluarga kami. Beri kesabaran ibunya, anak-anak di rumah ya Allah. Beri dia kesabaran menerima keadaan kami ya Allah. Beri dia kesabaran menemani, mendidik ya Allah anak-anak kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kunna minaz zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.